그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya di sini. Ini pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku mau ganti spray aku dulu. Jadi ini tuh spraynya kira-kira udah 1 mingguan lebih gitu. Jadi ini mau aku ganti. Dan ini tuh aku gantinya mau pakai spray yang warna putih ini ya. Oh ya, apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Aku harap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, buat teman-teman semua gimana nih, apakah sudah mengganti spray di kamarnya juga? Yang belum, ayo barengan sama aku ya. Nah, ini seperti biasa setelah covernya aku lepas atau spraynya aku lepas, itu aku sapu-sapuin dulu ya pakai sapu lidi, terus baru dipasang untuk spraynya kayak gini. Nah, seperti biasa kalau misalnya aku lagi ganti spray kayak gini tuh anak-anak aku pasti tahu dan langsung kepengen ikutan gitu ya. Nah, jadi anak-anak tuh lagi pada di depan TV, tapi pas tahu aku lagi ganti spray terus mereka langsung berlarian kegirangan ke sini. Terus ini tempat favoritnya Mbak Kayla di atas headboard kayak gini teman-teman. Masya Allah. Terus lanjut, setelah spraynya aku pasang, ini juga aku mau beresin mainannya anak-anak. Ini seperti biasa banyak banget perintilan mainannya mereka ya. Ini mau aku masukin ke dalam kantong plastik, terus aku taruh lagi di kamar belakang, yaitu kamar mainannya anak-anak. Jadi kemarin tuh banyak teman-teman yang pada komen di video aku tuh nanyain dipan ini ya. Jadi ini dipannya aku tuh custom ke tukang gitu ya teman-teman. Ini untuk ukurannya tuh 180 kali 200. Nah, ini Masya Allah tabarakallah, setelah aku ganti spray tuh anak-anak langsung pada nyaman gitu ya, terus pada tiduran kayak gitu. Jadi belum aku rapihin lagi, ya udahlah biarin buat mainan anak-anak gitu ya. Itu posisinya anak-anak juga pada belum mandi, terus ini katanya mereka tuh pada lapar, jadi ya udah ini aku mau gercep masak. Nah, ketika aku lagi buka kulkas tuh ternyata aku tinggal punya buncis aja untuk sayurnya, dan untuk protein hewaninya tuh aku tinggal punya ayam teman-teman. Ini ayamnya nanti mau aku bikin ayam kecap aja, tapi sebelumnya ini mau aku rebus terlebih dahulu ya, soalnya ini tuh langsung dari freezer dan masih keras banget gitu teman-teman. Jadi ini mau aku rebus dulu. Terus untuk paha bawahnya tuh juga aku sayat-sayat gitu teman-teman, biar di dalamnya tuh benar-benar mateng, nggak sampai masih ada darahnya gitu ya pas nanti dimasak. Oke, ini aku mau apa namanya ini ya, potek-potekin bagian ujung dari buncisnya. Jadi pas kemarin full prep tuh belum aku potong-potongin gitu ya, jadi ini mau aku potong-potongin terus aku buang untuk pinggir-pinggirnya gitu. Terus lanjut ini mau aku iris tipis-tipis aja ya teman-teman, nggak yang iris gimana-gimana banget. Ini karena anak-anak juga udah minta cepet pengen makan gitu ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, sekarang anak-anak aku kalau misalnya bangun tidur tuh langsung minta makan gitu teman-teman. Mungkin karena malamnya tuh nggak makan gitu ya, jadi pas bangun tidur tuh lapar. Oke, ini aku juga mau cuci untuk bawang merah sama bawang putihnya. Jadi di sini aku tidak pakai cabai merah keriting atau cabai apapun ya, cuma ada bawang merah sama bawang putih. Terus ini mau aku cuci bareng sama buncisnya. Masya Allah tabarakallah, kalau misalnya punya kupasan bawang tuh untuk masak rasanya sacet-sacet gitu ya teman-teman, jadi nggak memakan waktu banyak. Ini cepet banget sih aku ngerasanya kalau pas masak kayak gini. Nah, ini aku juga langsung pakai 2 tungku sekalian, pakai 2 wajan kayak gini bebarengan masaknya. Nah, kalau untuk si ayamnya nanti aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, serai, terus daun salam, sama ada lengkuas. Nah, ini untuk apa, untuk masaknya tuh aku bebarengan gini ya teman-teman. Tapi ini untuk apinya tuh aku pakai api yang kecil aja, soalnya aku takut kalau misalnya pakai api yang sedang atau api yang besar gitu nanti malah ada salah satu masakan aku yang gosong ya. Karena aku tuh ini juga masih belajar gitu teman-teman, masak pakai 2 tungku sekaligus. Soalnya dari dulu-dulu tuh aku pakai 2 tungku tuh malah kadang ada yang gagal gitu masakannya. Jadi ini untuk apinya aku pakai api yang kecil aja.
Nah ini untuk sayur buncisnya aku tambahin pakai 1 telur ayam ya teman-teman, biar lebih enak, lebih mantul. Masya Allah tabarakallah, jadi anak-anak aku ini doyan banget sama yang namanya sayur buncis sama brokoli ya, karena anak-anak aku tuh dulunya sering banget nonton Cocomelon, dan di Cocomelon itu sering banget makan buncis sama brokoli, jadi anak-anak aku tuh kayak ketularan gitu teman-teman. Masya Allah, bisa diambil sisi positifnya ya. Kalau teman-teman semua hari ini tuh masak apa, boleh dong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu masakannya teman-teman itu bisa jadi ide masakan aku berikutnya. Soalnya jujur aja ya teman-teman, sebagai seorang ibu yang full di rumah itu pasti kebingungan ya, setiap harinya tuh mau masak apa lagi, mau bikin cemilan apa, mau bikin ide masakan apa gitu ya teman-teman. Tapi ya balik lagi, masakan aku tuh itu aja teman-teman, kayak nggak ada progresnya gitu. Masak itu lagi, oseng-oseng lagi. Tapi semenjak aku punya channel YouTube, terus aku sering nonton videonya teman-teman tuh, jadi terinspirasi gitu ya. Aku tuh pengennya besok masak seperti apa gitu ya, seperti kayak punya siapa gitu ya. Jadi boleh ya teman-teman tulis hari ini tuh teman-teman masak apa, siapa tahu aku jadi terinspirasi dari masakannya teman-teman hari ini. Nah kayak gini aja ya masakan aku kali ini teman-teman, cukup 2 menu, insya Allah ini bisa 2 kali makan ya, pagi sama siang. Nanti kalau untuk malamnya gampang lah ya, paling bikin mie atau bikin telur atau beli makan di luar. Kalau aku tuh sehari cukup masaknya sekali aja ya teman-teman. Tapi tergantung mood juga sih, kadang lagi kepengen masakan sendiri, kadang sehari tuh bisa masak 2 kali teman-teman, untuk masak pagi untuk makan di pagi hari sama untuk makan di malam hari gitu teman-teman. Tapi jarang-jarang sih, seringnya masaknya sehari cuma sekali. Nah kalau teman-teman gimana nih, boleh juga ya tulis di kolom komentar. Nah itu tadi untuk buncisnya kebetulan udah mateng, terus udah aku taruh ke mangkok saji. Ini karena ayamnya tuh belum meresap gitu ya, belum mateng, jadi ini mau aku sambi naruh piring-piring aku yang udah kering ke dalam lemari. Oh ya, masya Allah tabarakallah, jadi pas aku lagi voice over kayak gini tuh di tempat aku udah hujan teman-teman. Jadi setelah aku kemarin upload video terus minta doanya ke teman-teman biar tempat aku hujan, malamnya tuh langsung hujan teman-teman. Masya Allah tabarakallah ya, walaupun siangnya tuh masih kerasa panas banget gitu ya, paling enggak udah dikasih hujan sama Allah. Nah di tempat aku tuh udah kayak mulai kekeringan gitu teman-teman. Jadi padi atau apa namanya, petani yang nanam padi tuh pada kasihan gitu ya, kayaknya tuh kayak gagal panen gitu. Tapi nggak tahu sih ini karena udah dikasih hujan, semoga sih nggak jadi gagal panen ya teman-teman. Oke lanjut, ini karena anak-anak aku tuh udah nggak sabaran gitu ya pengen makan, ini langsung aku suapin ke mereka. Nah ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, masya Allah tabarakallah, semoga anak-anak aku ini pada sehat ya. Nah ini mereka tuh pada belum mandi gitu ya teman-teman. Nah ini Mbak Kaila tuh kalau misalnya makan nggak ada buncisnya tuh dia menolak gitu, terus ini aku ledekin gitu. Masya Allah tabarakallah, ini ya kayak gini teman-teman keseharian aku sebagai seorang ibu 2 anak ya. Kalau makan ya kayak gini berdua, terus mandinya juga masih berdua. Tapi nanti kalau misalnya Mbak Kaila udah 4 tahun atau 5 tahun, kayaknya mandinya sendiri-sendiri gitu ya. Oke lanjut, ini aku juga udah sarapan, ini aku udah mandiin anak-anak juga. Ini lanjut aku mau cuci piring, ini lumayan banyak sih karena aku sambil nyuci perabotan yang tadi buat masak juga ya. Nah ini di sini aku tuh sambil kipasan teman-teman, karena aku tuh lagi segera itu, dan ini tuh jilbab aku kayak udah basah gitu teman-teman. Jadi ini aku cuci piring sambil kipasan gitu ya. Oh iya aku sampai lupa ya Allah, hari ini tuh teman-teman lagi pada ngapain nih siang harinya? Apakah sudah sholat duha? Ayo yang belum sholat duha dulu ya. Dan teman-teman yang nontonnya di sore hari atau di malam hari, semoga video aku ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua ya, dan semoga ada manfaatnya walaupun sedikit ya. Pokoknya ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya teman-teman. Ya beginilah aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2
orang anak tanpa ART di rumah yang rutinitasnya tuh setiap harinya hampir sama ya teman-teman, diulang lagi ngurusin anak, ngurusin rumah gitu ya. Aku harap semoga teman-teman gak bosen ya, dan bantu dukung channel aku juga ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kamu suka. Oke, alhamdulillah ini untuk cucian piring aku udah selesai. Ini aku mau natain baju-baju yang tadi setelah subuh udah aku setrika. Jadi kalau misalnya habis disetrika tuh seringnya bajunya tuh di situ aja teman-teman. Jadi biar ini tuh aku mau buat ngerapihin lemari, jadi ini aku videoin ya, biar ada gregetnya gitu, ada semangatnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini setelah disetrika tuh jadi aku udah nggak punya baju kusut lagi yang menumpuk ya, alhamdulillah. Terus lanjut ini untuk bajunya anak-anak. Ini untuk bajunya anak-anak juga sedikit sih, nggak banyak, karena kemarin aku udah nyetrika bajunya khusus anak-anak gitu. Nah ini kemarin di video aku sebelum ini tuh ada yang nanyain kenapa sih lemarinya kok ditaruh di situ. Nah jadi ini lemarinya emang sengaja aku taruh di sini tuh buat sekat gitu teman-teman, jadi kerasanya tuh ada privasi juga di rumah aku yang di belakang ini ya, kayak gini, jadi nggak terlalu kelihatan juga dari depan. Soalnya ini tuh belum ada pintu atau belum ada gorden gitu ya teman-teman, jadi sementara pakai lemarinya anak-anak kayak gini, dijejerin kayak gini ya. Nah kalau misalnya lemarinya ditaruh di kamar juga kayaknya tuh kayak kerasa sempit gitu teman-teman, karena kamar aku itu semuanya berukuran 3x3. Aku tuh setelah bikin rumah ini tuh kayak sedikit mikir lagi gitu, kenapa kok kamarnya kecil banget gitu ya, cuma 3x3 gitu. Mikirnya tuh malah setelah jadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya di sini. Ini aku langsung sapu-sapu juga karena ini lantainya tuh udah kotor banget teman-teman. Banyak remahan makanan, banyak sampah-sampah. Jadi ini mau langsung aku sapu, tapi tidak aku pel ya teman-teman, karena kemarin sore udah aku pel. Jadi hari ini aku cukup nyapu aja. Nah itu tadi anak-anak aku tuh lagi ngerecokin abinya makan. Jadi suami aku tuh lagi makan di depan TV, terus anak-anak tuh katanya minta makan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini untuk nyapunya tuh aku ke depan gini ya, karena tadi di ruang tamu sama di teras juga belum aku sapu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini rumah aku tuh kotornya kayak gini. Nah karena kotor banget, terus ini juga banyak remahan-remahan debu-debu gitu, sama ada remahan makanan. Jadi ini mau aku serok-serokin gitu ya pakai pengki, terus nanti aku buang ke tempat sampah. Nah ini untuk apa namanya, kameranya tuh emang sengaja aku turunin gitu ya, maksudnya nggak aku perlihatkan seluruh badan aku, karena ini tuh udah silau banget teman-teman. Padahal ini tuh masih sekitar jam 8 pagi tapi udah silau banget. Jadi takutnya teman-teman tuh nggak nyaman gitu ya. Jadi untuk kameranya aku ke bawahin ke lantai gitu aja ya. Aduh belibet banget. Oke, lanjut ke aktivitas aku terakhir di video ini. Jadi tadi pagi aku tuh udah menjemur baju, terus ini cucian baju aku kloter kedua. Ini tadi untuk spray yang di kamar aku tuh langsung aku cuci ya teman-teman. Nah ini mumpung cuacanya lagi bagus, lagi panas, jadi langsung aku jemur, langsung aku cuci maksudnya, terus aku jemur. Oke, cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Bye.